Saudara, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Tidak hanya melibatkan orang terdekat, aksi kekerasan seksual ini juga justru terjadi di ruang privat dan publik yang seharusnya menjadi lingkungan aman untuk para korban. Apa sih kekerasan seksual itu? Segala bentuk perbuatan baik secara verbal dan nonverbal yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan dan perilaku lainnya hingga menimbulkan trauma kepada korban. Jenis kekerasan seksual meliputi perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, perkawinan paksa, aborsi paksa, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, dan pemaksaan pelacuran. Apa sih yang perlu diketahui tentang kekerasan seksual? Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja dan kepada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, pada usia dewasa ataupun anak-anak. Kekerasan seksual juga tidak mengenal waktu loh, bisa pagi, siang, maupun juga malam. Dan juga tidak mengenal tempat, bisa terjadi di rumah, di sekolah, lingkungan kerja, di tempat umum. Bahkan juga sosial media loh. Kekerasan seksual juga tidak mengenal hubungan dengan pelaku, bisa dengan keluarga, teman, guru, kolega, bahkan pacar pun juga bisa. Ya, betul sekali. Dan kekerasan seksual juga tidak memandang cara berpakaian. Ada beberapa hukum yang menjerat pelaku kekerasan seksual. Di antaranya, KUHP pasal 281 sampai 299 tentang pelanggaran kesusilaan, perkosaan dan pencabulan di tempat umum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi untuk konten asusila. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tentang kekerasan seksual berbasis gender online. Ada 6 hak korban kekerasan seksual. Yang pertama, hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian. 2. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan memberikan keterangan tanpa tekanan. 3. Hak atas penerjemah dan dirahasiakan identitasnya. 4. Hak mendapatkan identitas baru. 5. Hak mendapat pendampingan dan nasihat hukum. Dan yang terakhir, hak atas bantuan medis dan pemulihan. Korban kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 dan 6, meliputi mendapatkan hak atas kebenaran dan keadilan, hak atas perlindungan dan pemulihan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jika Anda atau teman di sekitar mengalami kekerasan seksual, apa yang perlu dilakukan? Pertama, utamakan keselamatan. Bila korban terluka, bawa ke klinik dan minta rekam medik. Mencari bantuan psikolog untuk pemulihan psikis, konsultasi ke lembaga bantuan hukum atau lembaga lain jika ingin melapor ke polisi. Tetap tangguh, diskusi dengan orang tua yang anaknya menjadi korban atau langsung lapor ke polisi. Menjaga kerahasiaan korban, kuatkan dan berdayakan korban.